Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh teori stimulus respon model terhadap berita isu perkembangan kelapa sawit terhadap isu kerusakan lingkungan. Masuk langsung ke beritanya. Materi yang akan disampaikan ini adalah materi pengaruh komunikasi massa kepada berita isu kerusakan hutan karena perkebunan kelapa sawit. Yang akan disampaikan adalah apa itu teori stimulus respon model. Yang kedua, media televisi sebagai komunikasi massa atau media massa. Yang ketiga adalah ini isunya kerusakan hutan di Indonesia karena perkebunan kelapa sawit. Yang keempat adalah efek kepada penonton yang akan timbul pada berita sesuai dengan teori komunikasi massa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk langsung ke materinya. Teori stimulus respon model. Teori ini berkembang pada tahun 1930 dengan nama model stimulus respon teori. Teori ini adalah yang membahas tentang proses aksi-reaksi yang dimana diberikan berupa suatu pesan. Jadi kita akan menstimulus para publik dan hasil pesannya yang nanti akan direspon oleh publik dengan beragam macam reaksi sesuai publiknya sendiri. Selanjutnya, asumsi dari stimulus respon model. Model ini memiliki asumsi bahwa media memiliki efek yang kuat terhadap publik dengan masuk secara cepat dan langsung, yang dimana artinya media ibarat sebagai vaksin suntik yang setelah masuk akan merangsang tubuh dengan cepat. Setelah itu ada reaksi tanggapan dari tubuh dari vaksin tersebut yang kuat juga. Selanjutnya, model ini memiliki unsur dari model stimulus respon. Yang pertama adalah S atau stimulus atau pesan. Pesan di dalam komunikasi adalah penting. Dengan pesan, komunikator dapat menyampaikan pesan apa yang akan diberikan kepada komunikan atau berita apa yang akan diberitakan kepada publik. Pesan tersebut adalah sebagai stimulus kepada komunikator atau publik. Yang kedua adalah O atau organism, komunikan atau komunikannya. Komunikan adalah sebagai pendengar yang akan menerima pesan dari komunikator, dan komunikanlah yang akan mendapatkan stimulus dari komunikator. Pribadi komunikator yang beragam membuat berbagai macam reaksi juga dari komunikator, yang ada yang aktif dengan pro kontranya, pada pula yang pasif atau netral. Setelah menerima stimulus respon atau N yang ini, yang akan ditimbulkan ada sikap bertindak, kedua adalah berpikir, keempat adalah persepsi, dan terakhir adalah merasakan, seperti menghadapi situasi yang ada di dalam berita tersebut. Yang terakhir adalah R atau respon atau isi. Respon yang akan dikeluarkan oleh komunikan atau publik tergantung stimulus tersebut yang terlebih, sehingga publik dapat efek untuk merespon positif atau negatif. Di respon ini kita akan melihat bagaimana publik akan dengan pro kontranya. Selanjutnya, media televisi sebagai komunikasi massa atau media massa. Nah, sekarang kita membahas media televisi sebagai komunikasi massa atau media massa sebagai berikut. Televisi adalah media massa yang menyajikan informasi pada khalayak atau publik. Dalam fungsinya, media massa televisi ini menyajikan informasi mengenai fenomena saat ini dan pesan-pesan yang akan disampaikan, yang kemudian informasi tersebut dirangkum menjadi sebuah berita lalu disebarkan luaskan kepada khalayak atau kepada publik. Selanjutnya, kerusakan hutan di Indonesia karena perkebunan kelapa sawit. Berikut pemaparannya. Saat ini media dan aktivis lingkungan sedang
yang kan bagaimana isu tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Namun hutan ini telah memulai menipis dikarenakan penebangan, kerusakan dan pembakaran hutan atau karhutla untuk pembukaan lahan baru. Salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit terbesar ada di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, kerusakan hutan karena kelapa sawit sudah terhitung besar. Berdasarkan gambar di samping, bagaimana manusia telah menciptakan kerusakan terhadap hutan khususnya di Indonesia. Selanjutnya, berikut ini adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan perkebunan baru untuk kelapa sawit. Dari tahun ke tahun, luas area lahan kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 2014 sendiri mencapai 10,9 juta hektar dan terus meningkat sehingga saat ini sering meningkatkan perkebunan kelapa sawit juga berkurangnya juga lahan yang dibakar dan ditebang demi kepentingan industri kelapa sawit. Pembukaan lahan tersebut biasanya tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan. Di tahun 2019 lalu, pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dan negara tetangga terkena dampak asap dari pembakaran hutan tersebut. Dampaknya. Nah, apa saja sih efek atau reaksi kepada khalayak atau publik setelah menonton berita tersebut? Sesuai dengan komunikasi massa, yaitu teori model rangsang reaksi atau bisa dibilang juga model stimulus respon. Efek yang akan terjadi pada publik atas kasus ini adalah timbulnya suatu reaksi dari publik. Reaksi itu berupa pro kontra, ada yang pro terhadap kegiatan kelapa sawit ini dan ada juga yang kontra dengan kegiatan kelapa sawit ini dengan perusahaan kelapa sawit, dan ada juga yang memilih tetap netral untuk berita tersebut. Pro kontra adalah reaksi yang timbul dari hasil menonton berita. Pro kontra ini dalam ketiga unsur yang tadi kita bahas adalah R atau respon. Apa sajakah pro kontra tersebut? Pro kontra sesuai tradisi stimulus respon yang dimana media akan menstimulus dengan berita lalu publik akan respon dengan berbagai pendapat masing-masing. Dalam komunikasi ini terdapat 3 kategori dalam mereaksikan, ada yang pro, ada yang kontra, dan juga ada yang netral. Yang pro sendiri dalam berita ini ada perilaku yang menunjukkan pro terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dikarenakan menguntungkan masyarakat sekitar karena mereka berpendapat lapangan pekerjaan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dalam menguntungkan bagi masyarakat lokal. Bagi yang kontra dari berita ini, publik menilai dengan adanya pembukaan lahan kelapa sawit baru akan adanya hutan yang akan digusur. Mereka menilai dengan rusaknya hutan akan merusak juga ekosistem flora dan fauna yang di dalam hutan tersebut. Biasanya ada aktivis lingkungan yang kontra tersebut. Dan terakhir ada juga yang netral. Perilaku yang netral atau tidak bereaksi atas pemberitaan ini, publik dalam lingkup ini memilih tidak ikut campur karena mungkin mereka menilai tidak begitu penting bagi mereka. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak mengetahui materi beritanya. Nah, akhirnya dari video presentasi ini saya punya kesimpulan bahwa selalu bijaklah dalam menanggapi suatu berita, yang dimana kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang suatu isu yang terjadi. Hitunglah untung rugi yang dihasilkan dari isu tersebut, dan kita diajarkan dari kecil untuk merawat lingkungan agar lingkungan tetap terjaga. Apapun bentuk kerusakan lingkungan tidak dibenarkan kecuali perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan, dan adanya usaha reboisasi kembali hutan yang lebih dipakai tersebut. Dan hutan pun kembali sedia kala agar dapat tetap asri dan terjaga.
Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu dan pemaparan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.